Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Hikmah selaku pengampu mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, eh, jangan lupa subscribe ya, dan like juga, share, komen juga ya. Nah, di sini saya akan menerangkan eh, spiritualitas dan kesehatan reproduksi. Sebelumnya gini, ini spiritualitas itu adalah tahap dewasa muda yang biasanya berada pada rentang usia 18 sampai 25 tahun. Nah, di masa itu adalah masa di mana individu mulai membentuk konsep diri dan melakukan eksplorasi diri. Nah, dalam tahap ini pula pengembangan sosial individu berkembang luas, yang dimana itu ditandai dengan perubahan status dari siswa sekolah menjadi mahasiswa. Nah, serta mereka juga mulai memikirkan hal-hal terkait karir atau pekerjaan yang akan diraih di masa depan. Nah, pada masa dewasa muda ini, tahapan eksplorasi itu biasanya mulai dialami. Nah, salah satunya adalah mempertimbangkan kembali peran agama dalam kehidupan personalnya, yang semula berasal dari pengaruh budaya atau lingkungan sosial menjadi lebih personal. Dan itu pun terjadi sosialisasi dengan bentuk keagamaan lainnya, yang disebabkan adanya mutasi konteks sosial seperti keluar dari rumah, memiliki kelompok teman sebaya yang baru, dan mulai masuk ke dalam sistem pendidikan lanjut itu. Nah, transformasi kehidupan pada lingkungan sosial yang baru, yang seperti di universitas, asrama, atau organisasi gitu, ini berkontribusi pada meningkatnya pengalaman kehidupan seorang individu tersebut. Nah, selain itu, pengembangan kognitif pada masa ini itu telah mampu melakukan proses pemikiran abstrak. Nah, hal itu tuh menandai bahwa pemikiran abstrak individu mulai berkembang. Salah satunya yang terkait dengan nilai-nilai personal, yaitu keyakinan. Sehingga individu akan lebih mampu mendalami konteks agama melalui proses abstraksi dan pragmatisnya. Nah, pada tahapan ini pula individu itu mulai menjadi agen yang aktif terhadap perkembangan dan mulai mengeksplorasi tujuan pribadi, serta ia juga dapat memperoleh makna dalam kehidupannya. Selanjutnya ada aspek-aspek. Nah, ada beberapa aspek di sini yang mempengaruhi perkembangan spiritual seseorang dalam fase itu. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya. Nah, pengaruh keluarga, teman, ataupun komunitas itu sangat besar terhadap perkembangan spiritualitas seseorang. Terus norma sosial dan budaya mereka juga berlaku di masyarakat, dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang itu mendalami atau mengabaikan aspek spiritualitasnya. Yang kedua ada pendidikan dan karir. Nah, di dunia pendidikan dan pekerjaan itu sering sekali itu membawa tantangan terhadap keyakinan spiritualitas. Nah, beberapa orang itu semakin mendalami spiritualitasnya untuk mencari makna dalam kehidupan profesionalnya. Sementara yang lain bisa jadi mengalami konflik antara spiritualitas dan tuntutan karir. Terus yang ketiga, ada pengalaman krisis atau kehidupan pribadi. Seperti peristiwa-peristiwa besar, entah itu kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam hubungan, ataupun bisa jadi penyakit yang seringkali menjadi titik balik dalam perjalanan spiritualitas seseorang. Banyak orang yang mencari jawaban spiritualitas setelah mengalami pengalaman mendalam atau traumatis. Terus yang keempat, ada pencarian makna dan identitas. Nah, di usaha ini itu banyak orang mulai mempertanyakan tujuan hidup dan mulai mencoba memahami identitas diri mereka. Nah, spiritualitas ini dapat menjadi alat untuk menemukan makna dan arah hidup yang lebih dalam. Terus yang kelima ada teknologi dan media.
akses ke berbagai sumber informasi termasuk ajaran spiritualitas dari berbagai tradisi itu dapat memperluas atau malah bisa jadi membingungkan seseorang dalam mencari jalan spiritualitasnya. Media sosial juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengekspresikan dan mengembangkan spiritualitas mereka. Terus yang terakhir ada hubungan dengan orang lain. Nah, seperti hubungan romantis, pernikahan, ataupun persahabatan, itu seringkali berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mengeksplorasi spiritualitasnya. Pasangan dengan nilai spiritualitas yang sama ataupun berbeda itu dapat membawa tantangan dan pertumbuhan dalam aspek ini itu. Nah, aspek-aspek tersebut dari keenam aspek tersebut itu menunjukkan bahwa spiritualitas dalam masa dewasa awal itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman pribadi, dan pencarian makna hidup. Terus selanjutnya ada kasus. Nah, kasusnya itu seorang mahasiswa yang tumbuh dalam keluarga religius. Ia mulai meragukan keyakinannya setelah memasuki dunia kampus. Nah, anak ini itu menghadapi berbagai pemikiran yang baru bertentangan dengan nilai yang diajarkan sejak kecil. Setelah mengalami krisis eksistensial, yaitu memulai mencari pemahaman yang lebih dalam, seperti membaca berbagai filsafat dan mengikuti komunitas spiritualitas tertentu. Hingga akhirnya menemukan cara baru untuk mendefinisikan imannya sendiri. Di sini ada Rina dari Cilegon, gadis kelahiran 18 Februari tahun 2000. Gini ceritanya. Rina itu seorang mahasiswa berumur 22 tahun. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius sejak kecil. Nah, sejak kecil itu, si Rina ini selalu diajarkan untuk ikut ritual keagamaan dengan disiplin dengan kedua orang tuanya. Namun, setelah Rina masuk di dunia perkuliahan, Rina itu dihadapi dengan tantangan besar. Terus, konflik dan tantangannya apa? Si Rina ini, di kampus tuh Rina bertemu banyak teman dari latar belakang yang berbeda pandangan. Dosennya juga itu sering membahas tentang filsafat yang mempertanyakan konsep ketuhanan dan keberadaan hidup setelah mati. Jadi setelah mati itu ada kehidupan juga gak sih gitu? Apa cuman mati-mati aja terus nggak hidup lagi atau gimana gitu? Terus si Rina ini mulai merasa bahwa dirinya itu dapat banyak sekali pertanyaan yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran yang tidak memiliki jawaban yang memuaskan gitu. Jadi Rina ini udah dapat jawaban, cuman belum terlalu memuaskan Rinanya gitu. Terus sementara itu di rumah orang tuanya Rina itu menegaskan bahwa pentingnya mempertahankan ajaran agamanya. Nah, Rina ini merasa terjebak antara ingin tetap menghormati keluarganya, akan tetapi ia juga ingin mencari pemahaman spiritualitas yang lebih pribadi, ingin mencari tahu spiritualitas agama lain gitu. Nah, pada saat ujian di kampus juga, si Rina ini merasa gagal dalam akademik dan membuat ia selalu mempertanyakan makna hidupnya. Rina itu mulai mencari jawaban melalui mediasi, seperti membaca buku, mempelajari spiritualitas dari berbagai tradisi, dan ia juga sering berdiskusi agama dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Rina itu merasa bingung karena semakin banyak yang ia pelajari, maka semakin banyak juga ia merasa tidak yakin akan jawaban yang pasti. Terus si Rina ini mengalami krisis identitas. Nah, setelah melalui proses yang panjang, belajar terus si Rina, ikut seminar segala macam gitu kan. Nah,
Terus alhasil, Sirina ini menyadari bahwa spiritualitas bukan hanya tentang mengikuti dogma, tetapi juga perjalanan pribadi dalam mencari makna hidup. Setelah itu ia memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai, baik dari ajaran keluarganya, tetapi juga membuka dirinya untuk pemikiran yang lain. Ia juga menerapkan praktik spiritualitas pribadi seperti mediasi atau refleksi diri. Nah, Rina juga merasa lebih damai dengan menerima bahwa pencarian spiritualitas adalah proses seumur hidup. Kesimpulan dari kasus ini, jadi kasus Rina ini menggambarkan bagaimana masa dewasa awal seringkali menjadi periode pergolakan spiritualitas yang dipicu oleh perubahan lingkungan, pencarian identitas, dan juga pengalaman hidup. Ia menunjukkan bahwa spiritualitas bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan tidak selalu harus sesuai dengan pola yang diwariskan oleh orang tuanya sejak kecil. Gitu. Terus pengertian kesehatan reproduksi. Benar. Nah, istilah reproduksi ini berasal dari kata re yang berarti kembali, dan reproduksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Dengan demikian, reproduksi merujuk pada proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan demi memastikan kelangsungan hidupnya. Sementara itu, organ reproduksi adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk proses reproduksi manusia. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi mencakup keadaan sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial, yang terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Terus menurut teori dari Nancy Mailan tahun 2019, kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan alat reproduksi dengan baik, termasuk kesuburan, menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman tanpa resiko, serta mengembalikan kesehatan ke kondisi normal setelah melahirkan. Terus di sini ada aspek-aspek ya. Kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi seseorang. Beberapa aspek yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal yaitu ada faktor demografis, ekonomi, terus ada faktor budaya lingkungan, ada psikologis dan biologis. Nah, demografi ekonomi itu apa sih? Itu adalah tingkatan pendidikan dan kesejahteraan. Itu ikut mempengaruhi demografis ekonomi ini, juga mempengaruhi pemahaman tentang perkembangan seksual serta proses reproduksi seseorang gitu. Nah, sementara itu faktor demografis pun juga berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Terus faktor sosial budaya, seperti kepercayaan, persepsi masyarakat, dan lokasi tempat tinggal itu bisa membawa dampak pada pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi. Sebabnya apa? Karena masih ada pandangan banyak anak banyak rezeki, tahu kan? Pernah dengar kan kalian kan? Banyak anak banyak rezeki. Nah, di kalangan masyarakat Indonesia itu gimana ya? Tanpa disertai dengan pengetahuan memadai tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Gitu. Terus faktor psikologis itu ternyata rendahnya rasa percaya diri itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya akibat kekerasan pun itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Yang terakhir ada faktor biologis. Dalam hal ini, yang dimaksud faktor biologis yaitu kecacatan organ reproduksi, gizi buruk, anemia, dan radang panggul. Nah, faktor ini terutama berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi manusia. Anjing, cok.